Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanul Febri Nabilida dari UT Surabaya dengan NIM 0556513325. Di sini saya akan membuat video tentang tugas ketiga dari matkul algoritma dan pemrograman. Dengan tugasnya sebagai berikut. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1 jika golongan A gaji 5 juta, 2 jika golongan B gaji 6.500.000, 3 jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. 3 jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Dengan ketentuan lembur sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur. Dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka lemburnya 32% gaji lemburnya. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. 4 jam, gaji lemburnya 36%. Lebih dari atau 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Untuk teks codingnya saya menggunakan IntelliJ IDEA IG. Aplikasinya dulu. Baik, di sini saya akan memulainya dengan nama kelasnya belajar Java. Di sini saya sudah menyiapkan teks codingannya menggunakan metode array. Baik, seperti ini. Untuk nama kelasnya saya ganti dulu. Oke. Baik, untuk penjelasannya ini dari awal kita pakai import java scanner koma. Itu artinya kita mengimpor kelas scanner dari paket Java Atil yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Itu menginput semua ini ya. Terus untuk baris ini sampai sini ini sebenarnya dari atas ini aturan defaultnya dari Java. Lalu kita masuk ke baris ke-7 langsung ya. Jadi kita masuk ke daftar golongan dan gaji pokok disimpan dalam array. Yang pertama kita pakai variabel char, terus tanda kurung siku, tanda siku, golongan karyawan sama dengan A, B, C, kurung titik koma. Lalu lanjut dengan variabel double, tanda siku gaji pokok sama dengan 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Lalu next kita masuk ke input jumlah karyawan. Sistem out print masukkan jumlah karyawan. Jadi nanti untuk tampilan awalnya kita disuruh masukkan jumlah karyawan.
di berapa banyak jumlah karyawan yang mau kita input. Integer jumlah karyawan, input, next integer. Lalu masuk ke deklarasi array untuk menyimpan data tiap karyawan. Lalu di sini ada variabel char, tanda siku ini sebagai deklarasi golongan sama dengan new char, jumlah karyawan, titik koma, integer, tanda siku, jam lembur sama dengan new integer. Untuk jam lemburnya kita pakai integer karena nanti angka ya, tanpa koma. Lalu lanjut ke variabel bawahnya, ini kita pakai double total gaji karena nanti biasanya ada koma-komanya juga. Sama dengan new double jumlah karyawan titik koma. Lalu next di input data dan proses per karyawan. Ini kita pakai metode for tanda kurung integer index sama dengan 0 titik koma index jumlah karyawan titik koma index plus plus. Jadi yang dimaksud index itu dari sini ya. Di indeks itu dimulai dari 0. Ini indeks 0 5 juta, indeks 1, indeks 2. Lalu masuk ke sistem outprint. Nanti setelah kita masukkan jumlah karyawan nanti akan muncul nextnya ini ya. Karyawan ke. Jadi kita masukkan jumlah karyawan. Mau kita input contoh 2 nanti berurutannya. Nanti karyawan contoh kita input 2 nanti karyawan pertama itu golongannya apa, golongannya apa. Plus indeks plus 1. Sistem outprint masukkan golongan A, B, C. Golongan indeks input next to uppercase char art. Jadi nanti kita masukkan golongan karyawannya. Kita milih golongan A, B, atau C. Setelah itu masuk ke sistem outprint, masukkan jumlah jam lembur. Setelah kita input jumlah karyawan yang kita mau input dan golongan karyawannya, lalu kita memasukkan jumlah jam lemburnya. Jam lembur indeks sama dengan input titik next integer. Double gaji sama dengan 0, gaji lembur sama dengan 0 titik. Tentukan gaji pokok. Di sini kita menentukan gaji pokoknya. If golongan indeks sama dengan A, gaji sama dengan gaji pokok indeks 0 titik koma. Karyawan A ini gaji pokoknya pakai indeks 0. Indeks pertama yaitu 5 juta. Lalu lanjut ke else if golongan indeks sama dengan B. Golongan karyawan B gaji sama dengan gaji pokok indeks 1. Untuk karyawan B gaji pokoknya 6.500.000. Lalu lanjut else if golongan indeks C gaji sama dengan gaji pokok indeks 2. Untuk karyawan C gaji pokoknya pakai indeks kedua yaitu 9.500.000. Next kita menentukan gaji lemburnya. If jam lembur indeks sama dengan 1, jadi nanti jika jam lemburnya ke 1 atau jam lembur 1 jam, gaji lemburnya sama dengan 0,30 kali gaji. Atau ini bisa disebut 30%, 0,30. Else if jam lembur indeks kedua, gaji lembur sama dengan 0,32 kali gaji. Else if jam lembur indeks 3, gaji lembur sama dengan 0,34 kali gaji, titik koma. Else if gaji lembur indeks 4, gaji lembur sama dengan 0,36 kali gaji. Else if jam lembur indeks 5, gaji lembur sama dengan 0,38 kali gaji, titik. Lalu masuk ke bagian hitung totalnya.
Total gaji indeks sama dengan gaji plus gaji lembur, titik koma. Tampilkan hasil. Jadi ini untuk hasil outputnya nanti yang terakhir. Sistem outprint slash n hasil perhitungan gaji. For tanda kurung integer indeks sama dengan 0 titik koma indeks jumlah karyawan titik koma indeks plus plus tutup kurung. Sistem outprint karyawan ke, jadi nanti berurutan agar berurutan. Contoh kita masukkan dua jumlah karyawan, nanti yang muncul eh, karyawan pertama yang kita pilih. Indeks plus 1. Sistem out print ln golongan plus golongan indeks. Sistem out print jam lembur plus jam lembur indeks. Sistem out print F total penghasilan, jadi nanti total gajinya indeks. Sistem out print garis ini. Dan yang terakhir include dot titik close. Jadi kita langsung run aja untuk hasilnya. Ya, di sini kita disuruh memasukkan jumlah karyawannya. Contoh kita masukkan 2 jumlah karyawan. Sini kita disuruh milih karyawan ke satu mau pakai golongan karyawan apa. Contoh, lalu lemburnya 1 jam. Karyawan 2B lemburnya 2 jam. Nah, di sini bakal muncul hasil perhitungan gaji karyawan ke satu golongan A jam lemburnya 1 jam. Total penghasilannya 6,5 juta. Karyawan kedua golongan B jam lembur 2 total penghasilannya 8.580.000. Seperti itu, kita coba ulang lagi. Contoh kita masukkan 3 karyawan A 2 jam, B 4 jam, C sorry C 5 jam. Hasil perhitungan gaji karyawan ke-1 golongan A jam lembur 2 jam total penghasilannya 6.600.000. Karyawan kedua golongan B jam lemburnya 4 jam total penghasilannya 8.840.000. Karyawan ketiga golongan C jam lemburnya 5 jam total penghasilan 13.110.000. Baik, sekian untuk tugas ketiga dari matkul algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.